Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan solihah, apa kabarnya semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini materi kita masih berkaitan tentang koordinat kartesius dengan subbab posisi titik terhadap titik lain pada bidang kartesius. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Berdasarkan tinjauan kontekstual pada pembelajaran sepekan yang lalu, bahwa rumah Ali dianggap sebagai titik acuan dengan satu satuan mewakili jarak sepanjang 100 meter. Sehingga setiap kotaknya atau setiap petaknya itu mewakili 100 meter. Sehingga kalau ada 2 kotak atau 2 petak, kemudian 3 petak, itu berarti mewakili untuk 100 meternya. Jadi kalau ada 1 petak berarti 100, kalau 2 petak berarti 200, seperti itu. Karena rumah Ali dianggap sebagai titik acuan, maka rumah Ali menjadi titik 0,0. Untuk menentukan titik yang berikutnya, sesuai dengan materi pekan lalu, ada Ali, ada Budi, kemudian ada Cahya, Dita, Eni, dan Fitri. Kita ke rumah Budi terlebih dahulu. Karena titik acuannya adalah rumah Ali, untuk menuju ke rumah Budi, berarti ke kanan 5 satuan. Sehingga titik koordinatnya adalah 5,0. Selanjutnya, menuju ke rumah Cahya, ke atas 3 satuan. Sehingga titik koordinatnya adalah 0,3. Kemudian, dari rumah Ali menuju ke rumah Dita, ke kanan 4 satuan dan ke atas 2 satuan, sehingga titiknya adalah 4,2. Begitu juga ke rumah Eni, ke kanan 7 satuan dan ke bawah 3 satuan, sehingga titiknya adalah 7,-3. Dan yang terakhir, menuju ke rumah Fitri, ke kiri 3 satuan dan ke bawah 2 satuan, dan titiknya ialah -3, -2. Jadi, dari rumah Ali karena dianggap sebagai titik acuan, kemudian setiap jarak 100 meternya itu mewakili untuk 1 satuan, gitu ya. Maka kalau kita melangkahkan menjadi atau melangkah sebanyak 2 kotak, 3 kotak, maka kita tinggal menghitung saja. Kalau 2 berarti 2 satuan, kalau 3 berarti 3 satuan, dan seterusnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, ketika kita menalar untuk Ali, tadi Ali adalah sebagai titik pangkal atau titik acuannya, sehingga pada koordinat 0,0. Berada di titik pangkal koordinat, sehingga untuk A, titik A, sama dengan 0,0. Penalaran kedua, Budi, titik B, di 5.0, itu dari titik pangkal ke kanan 5 satuan dan ke atas 0 satuan. Karena tadi bergeraknya hanya ke kanan, tidak ke atas dan tidak juga ke bawah. Yang ketiga, Cahya, titik 0,3, dari titik pangkal ke kanan 0 satuan dan ke atas 3 satuan. Ini karena untuk menuju ke rumah Cahya hanya naik ke atas, bergeraknya ke atas, tidak ke samping kanan, tidak juga ke samping kiri. Kemudian menuju ke rumah Dita,
di titik 4,2 dari titik pangkal ke kanan 4 satuan dan ke atas 2 satuan. Dan ke rumah ini dari titik pangkal ke kanan 7 satuan dan ke bawah 3 satuan. Dan yang terakhir, menuju ke rumah Fitri, dari titik pangkal ke kiri 3 satuan dan ke bawah 2 satuan. Sehingga dari hasil penararan ini, kita dapatkan definisi bahwasannya dalam sistem koordinat Kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Jadi yang didahulukan adalah X. X terlebih dahulu, kemudian Y. Menjadi pasangan berurutan X, Y. Di mana X disebut koordinat X atau apsis. Jadi koordinat X itu disebut dengan apsis. Dan untuk Y disebut koordinat Y atau ordinat. Letak suatu titik dari atau terhadap titik acuan adalah jika ke kanan, maka bernilai positif. Dan jika ke kiri, maka bernilai negatif. Jika ke atas, maka bernilai positif. Dan jika ke bawah, maka bernilai negatif. Jadi, kanan dan atas positif, kiri dan bawah negatif. Pada koordinat Kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi seperti ini. Untuk kuadran 1, itu X-nya bernilai positif dan Y bernilai positif. Pada kuadran kedua, X-nya bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Untuk menentukannya, kita lihat di sini ada sumbu X ya. Ini sumbu X. Yang mendatar ini atau yang horizontal ini adalah sumbu X. Kemudian yang vertikal atau yang tegak ini adalah sumbu Y. Ketika ke kanan, maka nilainya positif. Jadi X yang di sebelah kanannya 0, maka nilainya positif. Yang di atasnya 0, Y, untuk sumbu Y, maka nilainya juga positif. Sehingga di kuadran 1 ini daerahnya untuk kuadran 1. Sehingga nilainya X positif, Y positif. Jika di kuadran 2 itu adalah berarti di sebelah kirinya 0 untuk sumbu X. Di sini semuanya bernilai negatif. Sehingga X negatif. Kemudian Y-nya positif. Di kuadran ketiga, maka X negatif, Y negatif. Dan di kuadran yang keempat, X positif, Y negatif. Seperti itu ya. Ini untuk kuadran. Selanjutnya, posisi relatif titik terhadap titik. Ketika kita dihadapkan suatu permasalahan, misalkan, berdasarkan aturan sistem koordinat Kartesius, jika titik acuan perhitungannya adalah titik D. Jadi di sini diambil permisalan, kalau tadi atau sebelumnya titik acuannya adalah di titik A atau rumah Ali sebagai acuan, maka ini dimisalkan jika titik acuannya itu adalah titik D, maka tentukan posisi relatif titik-titik lainnya serta titik D terhadap dirinya sendiri. Jadi kita menentukan letak titik yang lain jika terhadap D, dan kemudian kita juga bisa menentukan titik D itu terhadap titik D itu sendiri. Titik D, karena titik D itu sebagai acuan, maka ambil salah satu contoh. Misal, posisi relatif titik E terhadap titik D.
Misalkan kita akan mencari posisi relatif antara titik E terhadap titik D, atau posisi relatif titik E terhadap titik D. Maka akan kita temukan di titiknya yang mana gitu ya. Karena titik D itu sebagai acuan, ini titik D. Titik D itu di titik 4,2. Karena titik D sebagai acuan, maka otomatis karena acuan, maka dia adalah 0,0. Ini adalah titik D terhadap dirinya sendiri atau titik D terhadap D. Maka dia 0,0 menjadi 0,0 karena acuan. Kalau acuan itu adalah pangkalnya ya, patokannya. Berarti kalau patokannya berarti dia menjadi inti untuk titik yang lain. Nah, di sini adalah 0,0. Untuk menuju ke titik E, karena yang diminta adalah posisi relatif titik E terhadap titik D, maka kita akan menuju ke titik E. Titik E berada di sini. Kalau awalnya titik E itu adalah 7,-3, maka ketika kita mencari, karena titik acuannya berbeda dari yang tadi, maka apakah menjadi 7,-3 atau malah berbeda? Nah, mari kita buktikan. Untuk menuju ke titik E, maka kita akan bergerak ke arah kanan sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Karena melewati 3 kotak ya. Kemudian selanjutnya menuju ke titik E, dari atas ke bawah berarti ya, ke bawah 5 satuan. Sehingga berapakah posisi relatif titik E terhadap titik D? Nah, menjadi 3,-5. Jadi karena ke kanan, sesuai dengan kuadran tadi, kalau mengarah ke kanan, ya, maka positif. Kemudian mengarah ke bawah atau menuju ke bawah, maka menjadi negatif. Selanjutnya, karena posisi titik E dari titik acuan D adalah ke kanan 3 satuan dan ke bawah 5 satuan, maka posisi relatif titik E terhadap atau dari titik D adalah 3 minus 5 atau 3,-5. Atau bisa juga menggunakan rumus berikut. Jadi posisi relatif titik E, karena kebetulan tadi permasalahannya adalah titik E terhadap titik D, maka di sini posisi relatif titik E itu sebagai X2, Y2 terhadap titik acuan D X1, Y1 adalah, bisa menggunakan rumus ini, jadi bisa langsung dikurangkan saja. Kalau tidak menggunakan gambar, bisa dikurangkan saja. Jadi X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Bagaimana pengaplikasiannya rumus ini? Maka simak berikut ini. Titik D, tadi kan titik D adalah 4,2. Dan titik E itu 7,-3. Maka ketika kita menggunakan rumus tersebut, menjadi X2-nya itu adalah 7 dikurang 4, minus 3 dikurang 2. Jadi karena titik E terhadap titik D, berarti koordinat titik E itu dikurangkan terhadap koordinat titik D. Jangan sampai terbalik ya. Sehingga didapat 3,-5. Oke? Mudah ya? Contoh soal. Diketahui dua titik, yaitu titik A 2,1 dan titik B minus 3,4.
tentukan posisi titik A terhadap titik B. Yang diketahui adalah titik A 2,1 dan titik B minus 3,4. Karena yang kita tentukan adalah posisi titik A terhadap titik B, maka titik A dikurang B. Seperti itu ya. 2 dikurang minus 3. 1 dikurang 4. X dikurang dengan X, Y dikurang dengan Y. Sehingga didapat 2 dikurang minus 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 1 dikurang 4 hasilnya adalah minus 3. Sehingga posisi titik A terhadap titik B itu adalah 5 minus 3. Contoh berikutnya. Ordinat dan apsis dari titik A 9,21 adalah, di sini kita menentukan manakah yang ordinat dan manakah yang apsis. Ingat, ordinat itu adalah koordinat Y dan apsis adalah koordinat X. Sedangkan kalau pada koordinat, ya, pada koordinat itu kan X, Y. Maka sudah pasti untuk ordinat adalah yang 21, kemudian apsis adalah 9. Mudah ya? Yang kedua, posisi relatif suatu titik terhadap suatu garis. Garis yang diketahui disebut garis acuan, yakni garis yang digunakan sebagai patokan atau acuan untuk memperhitungkan letak suatu titik terhadap suatu garis. Apa sih maksudnya ya? Nah, jadi maksudnya adalah jarak suatu titik ke suatu garis adalah panjang ruas garis penghubung terpendek antara titik itu dengan garis yang diketahui. Jadi kalau yang sebelumnya kita membahas posisi relatif suatu titik terhadap suatu titik. Jadi ada acuannya yaitu titik. Nah, kalau yang ini acuannya adalah garis, gitu ya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan jarak titik C minus 6, minus 4 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita tentukan dulu letaknya di sebelah mana sih minus 6, minus 4 itu untuk titik C. Jadi seperti ini. Penentuannya adalah, ini ya, karena minus 6 itu berarti dia ke arah kiri atau ke kiri 6 satuan ya. Ke kiri 6 satuan, kemudian minus 4 itu berarti ke bawah 4 satuan. Kita tarik garis penghubung sehingga kita dapatkan titik di sini. Ini adalah titik C, minus 6, minus 4. Terus kemudian kita mencari jaraknya. Seperti apa mencari jaraknya? Karena mencari jarak, maka kita lihat yang garis sejajar. Garis sejajar itu berarti jaraknya sama ya, terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Seperti itu. Nah, kemudian yang pertama, karena kita mencari terhadap sumbu X. Nah, jarak titik C terhadap sumbu X itu 4 satuan. Jadi, ini kan sumbu X, ini sumbu X, kemudian kita cari garis yang sejajar. Yang sejajar dengan sumbu X itu yang mana? Nah, yang ini dia. Ya, yang ini. Nah, jarak dari garis ini, dari garis penghubung ini terhadap garis sejajar atau sumbu X, ini kan sejajar dengan sumbu X. Maka jaraknya berapa di sini? Nah, ini kan 4. Ya.
Kemudian, untuk mencari jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita menentukannya adalah garis sejajar yang terhadap sumbu Y. Nah, garis yang mana yang sejajar terhadap sumbu Y? Berarti yang ini. Nah, ya, yang ini. Sebanyak 6 satuan. Seperti itu, ya. Inilah jarak titik C terhadap sumbu Y. Jadi, jarak titik C minus 6, minus 4 terhadap sumbu X itu 4 satuan, dan terhadap sumbu Y itu 6 satuan. Atau kalau masih bingung, untuk mempermudahnya, tentukan jarak titik minus 4, minus 6, minus 4 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk sumbu X, maka yang kita ambil adalah pada titik koordinat Y. Kemudian pada sumbu Y, maka hasilnya adalah di koordinat atau titik X-nya, pada sumbu X-nya. Seperti itu, ya. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya, kemanapun juga. Jadi, jangan lelah belajar, tetap semangat, karena belajar itu akan selalu mengiringi kita dimanapun kita berada, pada saat kapanpun akan mengikuti kita. Oke, syukron, ini materi dari Ustazah, materi hari ini, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.